Kekuasaan itu diperjuangkan, direbut, kemudian didistribusikan kembali. Dan di sini adalah proses distribution of power. Negara demokrasi adalah mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan. Pak Prabowo berkeyakinan satu saat nanti para pendukung relawan pasti paham. Jadi kalau sudah ada nation call, nah itu beliau pasti tidak akan pernah menolak. Berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala menandakan babak baru akan segera dimulai dengan pemerintahan Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Maruf Amin. Ini tentunya akan mengubah peta politik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Koalisi pun berubah seperti arah angin. Prabowo Subianto jelang pelantikan presiden bermanuver melakukan safari politiknya bertemu dengan para pimpinan politik. Di antaranya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimana proses dan lika-liku di balik pembentukan kabinet jilid kedua Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf Amin? Apa maksud dan tujuan dari Prabowo Subianto sebagai tokoh Gerindra melakukan safari politiknya? Kita akan membahasnya dalam episode Fakta kali ini bersama saya Balkis Manisang. Negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ini permohonan kami, ini perjuangan peperangan hak dan batil. Dan kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan lain. Saya bersama dengan Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Daniel sekarang sebagai juru bicara Pak Prabowo Subianto tahu betul, harusnya semestinya tahu juga apa alasan Pak Prabowo juga detik-detik jelang pelantikan waktu beberapa waktu lalu bermanuver bertemu dengan pimpinan politik dan cuma Pak Prabowo yang bisa begitu. Kenapa? Pertama pengen tahu dulu maksud dan tujuannya apa sebenarnya? Tentu pertama upaya silaturahim ya, merekatkan banyak yang putus selama ini. Yang putus ya tentu silaturahim politik, silaturahim kebangsaan yang selama ini kan ketika kontestasi itu terputus. Nah, tentu pada saat ini kan Pak Prabowo belum berhasil. Nah, tentu beliau ingin berkomunikasi untuk menitipkan gagasan karena kita tentu ingin mengusung politik gagasan. Nah, gagasan itu ya dalam bentuk yang sering disebut Pak Prabowo sebagai dorongan besar pembangunan ekonomi yang terdiri dari 3 segmentasi. Nah, itu yang beliau sampaikan mulai dari kepada Pak Jokowi, kemudian ke Bu Mega, sampai ke para ketua umum partai tersebut. Ide untuk kemudian ada pilihan buat Pak Prabowo untuk bisa bermitra di internal pemerintahan Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Maruf itu datang dari siapa? Datang dari dari para kader tentu. Jadi kan begini. Jadi di Gerindra kan pasti muncul banyak pendapat. Baik itu pendapat misalnya 10 tahun ini Gerindra sudah menjadi oposisi. Selama Gerindra berdiri dan dipimpin oleh Pak Prabowo kan belum pernah ada di dalam pemerintahan. Kenapa kemudian tidak dicoba misalnya ada alternatif? Karena di Indonesia sistem kita itu tidak memfasilitasi ide-ide dan gagasan oposisi itu bisa digunakan di eksekutif. Maka kemudian ada gagasan bagaimana kalau kemudian kita jadi mitra internal. Namun di sisi lain juga ada ide agar kita tetap berada di luar sebagai mitra kritis jadi oposisi. Nah, ini akan memperkuat Gerindra, ini akan memperkuat sosok Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, ide-ide ini muncul dari kader, dari semua pihak. Nah, ini dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo menyampaikan pertama yang beliau lakukan bukan pilihan mitra kritis atau mitra internal. Yang dilakukan Pak Prabowo adalah mendorong gagasan. Maka Pak Prabowo mendorong yang beliau sebut sebagai politik gagasan.
Maka ketika ketemu Pak Jokowi, beliau bawa konsepsi, bawa dokumen. Dokumen itu yang kita sebut ada satu dokumen tentang dorongan besar pembangunan ekonomi, satu lagi dokumen tentang solusi meretas jalan perdamaian di Papua. Nah itu didiskusikan kepada Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menyampaikan pesan, ini loh Pak yang harus dilakukan. Konsepsi ini bisa diblended dengan visi misi Bapak. Kalau ingin digunakan silahkan, baik itu digunakan bersama dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Partai Gerindra, tidak ada masalah bagi Pak Prabowo. Emak-emak 212 ya, alumni 212 dan mungkin simpatisan yang lain, yang mungkin relawan-relawan padi dan lain segala macam, yang kemudian sudah menunggu dobrakan demi dobrakan apa yang Pak Prabowo lakukan. Namun inilah jawabannya. Bagaimana suara mereka? Mbak Balkis, kata Haji Agus Salim itu leaden is lisden, memimpin itu menderita. Banyak langkah kepemimpinan yang tidak dipahami oleh pendukung dan itu wajar karena ada gap antara realita yang dihadapi oleh pemimpin dengan realita yang dihadapi oleh yang dipimpin atau realita yang dihadapi oleh follower dengan yang patronnya. Nah, makanya kemudian Pak Prabowo juga belajar tentang leaden is lisden. Nah, maka beliau berkeyakinan langkah apapun yang akan beliau lakukan pasti ada pro kontra. Tapi kan Pak Prabowo ini sudah 20 tahun ini kan dipenuhi dengan stigma dan sakwa sangka. Dan orang banyak menuduh macam-macam dengan beliau. Stigma dan sakwa sangka apa yang ya misalnya masalah HAM, misalnya Pak Prabowo ini bla-bla kan banyak hal ya yang itu kemudian sejarah membuktikan faktanya berbeda. Nah, langkah politik yang ingin dilakukan Pak Prabowo kan walaupun hari ini belum diambil keputusan apapun, Pak Prabowo berkeyakinan satu saat nanti para pendukung, relawan pasti paham. Yang jelas beliau menyampaikan bahwasannya beliau bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo ini kan patriotik ya. Jadi kalau sudah ada nation call, nah itu beliau pasti tidak akan pernah menolak. Jadi 525 kalau saya hitung sekarang hanya PKS 50 versus 525. Kita belum tahu PAN, belum tahu yang lain, tapi paling tidak seperti itu. Kacamata Bang Daniel nih sebagai pemikir juga. Iya. Ideal nggak? Gini loh, jadi dalam kondisi gini ya memang yang harus diperkuat masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil, aktivis, betul, masyarakat sipil harus kuat. Yang kemudian ya termasuk ya partai-partai yang ada di luar. Saya pikir gini loh, dalam sistem kenegaraan kita itu sebenarnya kan tidak dikenal istilah oposisi. Parlemen itu ya tugasnya menjadi pengawas, kan tugas salah satu tugas utama parlemen jadi controlling, fungsi controlling. Bedanya adalah kalau dia berkoalisi, bedanya adalah dia berkoalisi bekerja di dalam tapi kemudian di luar. Tapi kalau sudah bicara parlemen semuanya jadi controlling. Kalau ada satu isu yang tidak bersesuaian, maka dia harus tetap kritis. Pun demikian misalnya Pak Prabowo sebutkan, misalnya kalau Gerindra di parlemen ada yang tidak bersesuaian kebijakan di dalam, ya harus tetap kritis karena fungsinya parlemen ya parle, ngomong dan ngawasin gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita ketika di dalam kemudian mematikan fungsi parlemen, mematikan fungsi controlling, dan itu yang juga tidak diinginkan oleh kita semuanya. Ada soal rilis survei juga parameter politik ya. 40,5% mayoritas publik menolak Partai Gerindra gabung ke Pak Jokowi. Ya. Itu pemilih siapa? Ini publik ya, mayoritas publik menolak Partai Gerindra gabung ke, ada 40,5%. Ya. Kita dengar, itu semuanya kita dengar kan. Sejak awal tadi saya sebutkan ya, ketika kita berdialog, Pak Prabowo mendengarkan teman-teman yang menginginkan kita masuk ke pemerintahan, juga mendengarkan mereka yang ingin kita tetap oposisi. Jadi itu semuanya didengar, dan sampai dengan detik ini kan Pak Prabowo belum memutuskan. Callingnya itu ada di Pak Jokowi. Kita tahu bahwa ada nama-nama yang beredar di publik sudah pasti. Hari Senin sudah akan jelas gitu kan? Yang jelas nggak ada saya kan. Bang Daniel, nama Pak Prabowo Subianto disebut menjadi Menteri Pertahanan. Nama Pak Edi Prabowo disebut menjadi Menteri Pertanian. Bahkan nama Bang Sandiaga Uno yang kemarin viral dengan
back to Gerindra menjadi Menteri BUMN atau Menteri Investasi? Bang Sandi secara resmi juga sudah menyampaikan beliau tidak bersedia masuk pemerintahan. Bang Sandi sudah sebutkan? Iya. Dan ini beliau sudah dipegang sebutkan. sampai... Iya, dan itu disampaikan tidak berulang akan kali. menerima Iya, ataupun menawarkan beliau diri? menyampaikan akan menyerahkan kalau beliau kepada kader yang lain. Beliau tidak akan masuk kabinet, beliau akan bekerja mengurusi Partai Gerindra, mengurusin gerakan ekonomi dan koperasi. Beliau juga akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan coaching terhadap calon-calon kepala daerah ya di 270 pilkada. Jadi beliau akan fokus di situ. Ini Bang Sandiaga Uno ya? Iya, Bang Sandi. Kalau Pak Prabowo sampai dengan detik ini juga beliau belum menyatakan apakah akan bersedia menjadi menteri atau tidak, karena tadi kuncinya ya kan kita masih antara dua itu. Oke, saya nggak mau pakai seandainya sebenarnya, tapi karena ada yang namanya ilmu probabilitas tuh, Bang Daniel. Even Ya kan? 1%. Yes, even 1%. Artinya nama Pak Prabowo sebagai Menhan dan Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Pertanian yang sudah santer di mana-mana, ini udah rahasia umum. Ada kemungkinan menjadi mitra internal pemerintah. Nama Pak Prabowo Subianto, nama Edi Prabowo. Kalau benar sampai Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, apa yang ada di benak Pak Prabowo sebenarnya kalau menurut Bang Daniel nih? Apakah jabatan ini kita lihat jutaan ya, puluhan juta pemilihnya Pak Prabowo waktu itu. Melihat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi itu seperti apa? Pertama begini ya, Pak Prabowo belum tahu apakah kemudian beliau ditawarkan atau tidak terkait dengan itu. Tapi saya juga belum dapat jawaban apakah Pak Prabowo akan menjadi Menhan atau tidak. Tapi kalau bagi saya ya itu lingkungannya Pak Prabowo memang gitu loh. Artinya pertahanan dan keamanan itu ada ekspertasinya Pak Prabowo memang. Jadi kalau saya sering sebutkan beliau ini patriotik. Ketika nation call, negara panggil, itu suka atau tidak suka, dimaki atau tidak dimaki oleh siapapun, beliau pasti akan tetap melakukan. Jadi artinya Pak Prabowo tadi lah sering kali memahami listen is listen itu ya, beliau pahami lah patriotisme itu kan sering kali harus berlaku bukan hanya untuk kepentingan orang tertentu, tapi dia kepentingannya bangsa, bukan cuma supaya dia disukai atau tidak disukai. Figur Pak Prabowo dan Gerindra di mata rakyat pasti ada yang sangat berekspektasi, tapi juga ada yang sangat kecewa. Menerima posisi itu? Pasti, itu resiko, itu externalities negatif dan positif yang harus diterima ya oleh Pak Prabowo. Dan itu tadi saya sebutkan, listen is listen. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih Mbak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Oke, apa kabar? Enak banget. Enak banget ya. Oke. Ini kita tetap masih ngerasa ini karena kan atas nama Persatuan Indonesia maka semua harus bareng-bareng dan bersama-sama untuk ada di dalam pemerintahan. Ya itu menunjukkan turbulensinya itu memang ujung dari penyebab turbulensi itu panjang ke belakang itu. Yang saya sebut presiden sebetulnya kekurangan legitimasi. Dan itu menimbulkan kepanikan, sehingga mesti dicari cara agar supaya ini bersatulah. Ya saya sering katakan demokrasi itu nggak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan keahlian mengelola perbedaan. Jadi itu poinnya sebetulnya. Nah sekarang ini saya lihat tadi di TV itu. Akan ada pelantikan presiden, tapi panitianya adalah tentara dan polisi. 30.000. Bagaimana kita mau menikmati kelegaan demokrasi kalau panitianya menunjukkan tidak aman pesta itu? Kan sinyal pertama tidak aman kan. Tadi saya lewat di beberapa jalan tuh. Bannernya ada di mana-mana. Barang siapa hendak menggagalkan pelantikan, maka itu adalah musuh rakyat. Loh, yang protes juga nggak ada tuh. Jadi apa itu sentimen untuk menakut-nakuti? Apa ada semacam informasi intelijen bahwa akan ada penggagalan? Kalaupun yang menggagalkan karena mungkin tidak puas. Sedikit ya ganggu kecil, tapi juga rakyat. Jadi bahasa negara itu mencemaskan justru karena yang hadir adalah kekuasaan.
Bukan kemesraan berwarga negara tuh. Kehangatan berwarga negara justru dibatalkan oleh kekuasaan hari-hari ini. Mestinya presiden bilang copot semua itu karena saya percaya bahwa rakyat sangat menginginkan pelantikan ini atau rakyat menunggu momen yang pesta ini. Masa pesta panitianya adalah aparat keamanan? Posisi sekarang kita lihat Pak Prabowo ya yang punya berbagai cara untuk kemudian menarik silver lining atau benang merahnya itu. Menurut Bung Rocky berhasil nggak? Walaupun Bung Rocky mungkin secara pribadi nggak setuju atau mungkin kecewa dengan keputusan-keputusan yang dilakukan Gerindra. Ya, saya bukan kecewa, saya menganggap itu salah di dalam prinsip demokrasi. Saya selalu mengevaluasi dari posisi normatifnya itu. Saya mengerti bahwa Prabowo akhirnya mengambil sikap pragmatis. Tapi saya bicara dengan beliau kemarin bertemu dan saya menganggap bahwa ya Prabowo punya pilihan itu. Saya justru ingin Prabowo di luar karena saya tahu dia punya kemampuan untuk mengkonsepsikan sesuatu itu. Nah, kalau nggak ada orang yang mengkonsepsikan di luar, Prabowo menganggap, oke, saya mau bagi kecerdasan saya ke istana, yang mungkin istana defisit kecerdasan, ya udah itu pilihan dia. Tapi saya tetap dalam prinsip bahwa politik itu tidak boleh terbagi habis dalam partai maupun kekuasaan. Mesti ada bagian yang selalu menjadi watchdog itu, menggonggongi kekuasaan itu. Supaya kekuasaan tidak lalai untuk memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, kemajemukan segala macam. Itu poinnya. Karena nggak cukup dengan media dengan kondisi saat ini ya. Iya, ya, karena itu saya menggonggong terus lewat Twitter segala macam. Tapi orang bilang, Saudara Rocky Gerung ngapain jadi oposisi? Kan nggak punya kekuasaan. Lah kalau saya nggak punya kekuasaan, kenapa takut dengan Twitter saya sehingga mesti dibully? Kan ini dungunya kan di situ. Udah tahu gue nggak punya kekuasaan, kenapa ditakutin gitu? Gitu loh, Balkis. Praktis dalam sistem legislatif kita hanya ada PKS yang sudah sure dengan 50 kursinya. But demokrasi memang nggak semua soal majority, tapi kan pada akhirnya musyawarah yang tidak sampai mufakat akan masuk ke voting. Voting cuma ada 50 kursi versus 500 kursi. Itu masuk akal nggak? Logika nggak? Ya itu secara formal di situ ada suara PKS yang tidak mungkin menandingi kekuasaan yang udah jauh segala macam. 50 versus 525, jauh sekali. Tapi itu adalah kuantifikasi kan. Publik akan mencari alat ukur baru, yaitu mana suara yang bermutu, yang berkualitas gitu. Mau 2 suara kayak mau 3 suara, nah itu yang akan diinvestasikan buat 2024. Karena itu saya anggap bahwa mereka yang mampu mengucapkan politik berkualitas hari ini tanpa hitungan kuantitatif, dia yang akan menuai rezeki nanti di 2024. Karena kita mesti investasikan integrity, value, segala macam itu yang diperlukan. Kenapa kita konsen sekali tarik ke 2024? Perjalanan kita 5 tahun ini mau bagaimana di fast forward saja gitu, atau gimana Bu Rocky? Demokrasi panjang. Saya menganggap bahwa udahlah ini udah terjadi hari ini, anggap aja ini sampah, oke, kita bersihin pelan-pelan. Dan kita persiapkan buat milenial agar supaya jalan ke arah 2024 diisi oleh mereka yang menghitung politik dari segi moralitas. Dibilang kayak perjalanannya udah ini sampah gitu ya? Ya, kita lompatin aja sampahnya. Kalau nggak bisa dibuang ya udah biarin dia jadi humus di situ. Tapi malah ada masukan untuk ya sudah deh besok karena begini dinamikanya melelahkan, besok periode berikutnya presiden 8 tahun. Enggak, itu dia masih demokrasi nggak? Tidak demokratis itu, karena itu artinya kita mau melompati kekacauan ini dengan seolah-olah membujuk publik udah 8 tahun. Bukan itu. Problemnya kita pastikan bahwa yang sekarang ini membusuk karena kedunguannya sendiri. Dari situ kita pelajari bahwa politik adalah the art of attacking the impossible itu. Karena itu dimungkinkan mereka yang bermutu hari ini untuk melihat politik tanpa perlu berpikir ini 8 tahun segala macam. Yang penting dia ingin Indonesia bersih, politik tumbuh subur karena moralitas itu, karena public ethics. Siapa pemimpin oposisi hari ini nggak ada tuh. Berarti kalau terjadi crack di dalam kekuasaan di hari-hari pertama misalnya tuh, itu langsung ada perlawanan antara rakyat dan kekuasaan karena nggak ada tokoh yang bisa mengartikulasikan pikiran publik karena semuanya ada di dalam. Apakah kita memang bukan negara demokrasi menurut Bung Rocky? Negara demokrasi adalah mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan itu. Oke, ada 40,5% yang tidak mau Prabowo gabung Jokowi berparameter politik. Saya kira cukup lebih. Nggak sih? Mungkin lebih. Bahkan 20% itu udah signifikan. Orang nuntut oposisi itu. Jadi apalagi 45% yang mengatakan jangan gabung. Dan suara itu suara yang
otentik, suara yang datang dari hati nurani. Karena mereka relawan waktu itu. Saya mungkin bisa bikin kalkulasi bahwa uang, logistik yang dikeluarkan oleh relawan jauh lebih besar dari yang dikeluarkan oleh partai. Jadi legitimasi ada pada relawan, ada pada publik yang menghendaki Gerindra sebaiknya beroposisi, bukan melawan pemerintah, tapi menyiapkan pikiran alternatif. Tapi kalau bahwa Gerindra ambil kesimpulan itu bukan urusan saya, itu urusan kalkulasi kekuasaan ya. Posisi parpol terakhir Bung Rocky, posisi parpol ini kan banyak ya. Oke, kita ambil contoh PKS ya, selalu bilang bahwa ya kita masing-masing diksinya. Ada yang bilang kita oposisi loyal, oposisi konstruktif, tapi harusnya kalaupun ada oposisi nanti kita kan nggak tahu ini pergerakan. Akan cair seperti apa. Menurut Bung Rocky, oposisi yang apa yang harus ada di seberang pemerintah atau mungkin bersama tapi kemudian juga bisa jadi watchdog tadi? Lakukan secara maksimal, bikin kabinet tandingan sehingga tandingan. Yes, publik setiap hari lihat bahwa Istana Merdeka ngomong begini, ada Istana Simatupang bilang lain, kan supaya enak orang lihat. Oke, itu kontrasnya. Jadi kontras itu mesti diperlihatkan. Jadi jangan siksak lagi. Karena justru itu kita mau uji kan, apakah politik mau mengacu pada dalil leadership atau dealership, mau jadi calo atau betul-betul mau menghasilkan politik yang bermutu. Bagaimana kiat Bung Rocky mau mengoposisi Prabowo? Saya kemarin terangkan, saya diundang justru kemarin di Rakernas, Rapimnas Gerindra tuh, dan di awal pidato Pak Prabowo menerangkan fungsi oposisi. Lalu saya nggak perlu klarifikasi lagi karena dia udah paham gitu. Kan orang selalu anggap bahwa saya pro Prabowo pada waktu pemilu sehingga sekarang saya beroposisi dengan dia. Saya bilang enggak, saya nggak pro Prabowo. Prabowo beroposisi dengan Jokowi untuk memperoleh kekuasaan. Saya beroposisi dengan pemerintahan Jokowi untuk membatalkan kedunguan kebijakan. Jadi motifnya lain. Jadi saya dan Prabowo berteman karena waktu itu beroposisi. Bukan dengan motif yang sama. Nah sekarang Pak Prabowo masuk kekuasaan. Maka supaya koheren, saya akan beroposisi juga dengan Prabowo kan. Tapi kan Prabowo bukan pengambil kekuasaan tertinggi. Nah yang orang marah kenapa saya bilang saya mengusir, supaya usir. Kan saya bayangkan seharusnya cebong ini mengusir Prabowo. Jangan marah ke saya gitu kan. Jadi itu satire, kalau lu berani lu usir dong di situ, atau lu bikin petisi pada Jokowi bilang bahwa kami nggak ingin sleeping with the enemy. Itu aja dasarnya, tapi marah semua. Yang sekarang yang ajaibnya tuh cebong sama kampret musuhin gue. Lalu bilang, ya you kan nggak punya kekuasaan, nggak punya partai, ngapain beroposisi? Ya kalau tahu gue nggak punya kekuasaan, ngapain kalian marah kan? Profesor Akal Sehat Bung Rocky Gerung. Oke, Balkis, presenter Akal Sehat. Terima kasih Bung Rocky, kita akan temukan fakta berikutnya. Yap. Bagaimana tanggapan atau suara dari Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS? Bagaimana mereka akan menjalankan fungsinya sebagai check and balances atau jembatan dari rakyat? Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, cerah suasana kebatinannya. Kita berharap semuanya cerah ya, karena kan ya ini Indonesia, ini negeri kita sendiri, maksudnya kita nggak mencerahkan ini. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Pak Hidayat, benar tidak PKS juga menjadi salah satu partai yang pernah ditawarkan juga untuk gabung ke koalisi Pak Jokowi dan mungkin saja masuk ke kabinet? Pernah nggak Pak ada tawaran itu? Kalau secara langsung atau tidak? Ya, secara langsung juga pernah. Ya. Secara tidak langsung juga pernah, gitu ya. Dan disampaikan ke Pak Soebul Iman juga pernah. Tapi memang tawarannya berbeda-beda. Ya, secara langsung seperti apa? Baik, ada yang kemudian secara langsung menawarkan gabung saja langsung, ada. Tapi ini adalah kawan-kawan di partai pendukung beliau. Tapi ada orang yang sangat dekat dengan lingkaran Pak Jokowi yang kemudian mengundang untuk bertemu. Nah kan, bertemu itu untuk kemudian nanti apa yang dibicarakan tentu setelah adanya pertemuan. Tapi itu ada yang menghubungi langsung Pak Soebul Iman, ada juga yang menghubungi langsung ke saya. Ini dua tokoh yang berbeda yang saya tidak bersebut namanya. Tapi pertemuan itu sendiri memang bisa saja kemudian hanya pertemuan, tapi bisa juga kemudian dipersepsikan oleh publik bahwa
ini ada deal untuk kemudian masuk koalisi, ini adalah PKS minta kursi menteri gitu kan. Untuk itulah karenanya saya sampaikan bahwa kepada yang menghubungi saya bahwa terima kasih untuk undangan pertemuannya. Tapi saya sudah membaca pernyataan Pak Presiden Partai bahwa silaturahim adalah baik dan berpolitik memang tidak dalam rangka memutuskan silaturahim. Tapi timingnya juga dipentingkan. Kalau timingnya seperti sekarang ini, nanti jangan-jangan opini yang dibentuk dan atau yang terbentuk adalah seolah-olah PKS minta berkoalisi, seolah-olah PKS minta kursi. Itu akan menghadirkan kegaduhan politik dan akan menghadirkan sesuatu hal yang kontraproduktif untuk semuanya. Ke soal timing Pak, sekarang ini maksudnya apa yang ada di definisi PKS sekarang ini? Timingnya sekarang ini adalah orang bicara tentang koalisi, orang bicara tentang oposisi. Orang bicara tentang justru harapan harus adanya oposisi. Tapi juga sekaligus orang bicara tentang kalau bertemu itu pasti yang dibicarakan adalah bagi-bagi kursi kekuasaan menteri. Jadi kalau temanya kita masuk di posisi semacam ini, kita pasti akan kemudian dilibas oleh opini yang luar biasa bahwa PKS tidak lagi konsisten, PKS minta kursi, PKS minta dimasukkan dalam koalisi. Pada ujung akhirnya PKS bagian daripada yang bagi-bagi kekuasaan. Jadi kami ingin mengkoreksi supaya tidak kemudian terjadi salah paham semacam ini. Kami sampaikan silaturahimnya nanti saja. Kalau seluruh proses bagi-bagi kekuasaan itu, pembuatan kabinet itu sudah selesai. Kalau itu sudah selesai semuanya, ketemu silahkan. Dan itu dulu terjadi pada periode pertama Pak Jokowi. Pada periode pertama Pak Jokowi, kita Presiden Partai bertemu dengan Pak Jokowi pada bulan Desember, sudah semuanya selesai dan tidak ada menghadirkan spekulasi. Bagaimana PKS melihat Gerindra yang sedang berdekatan saat ini komunikasi dengan Istana? Kami sejak dari awal juga menegaskan bahwa kami memahami demokrasi, kami memahami hak asasi manusia, hak asasi partai politik. Kami memahami karenanya masing-masing partai mempunyai keputusannya sendiri-sendiri, mempunyai kebijakan yang akan diambil. Tentu kami juga berharap gitu ya masing-masing sudah mengkalkulasi tentang sikap politik itu apa dan kemudian dampaknya seperti apa. Tentunya itu sudah dikalkulasi oleh semuanya. Karenanya sekalipun kami berharap bahwa kawan-kawan ini juga sependapat dengan kami, bahwa sebagaimana tahun 2014 kita kalah dan kemudian kita berada di luar kabinet dan ternyata baik-baik saja, bahkan suara meningkat gitu ya. Tapi kalau kemudian misalnya kawan-kawan dari Gerindra, Pak Prabowo kemudian membuat keputusan untuk kemudian bergabung dengan Pak Jokowi karena diminta oleh Pak Jokowi misalnya atau apapun alasannya, ya tentu kami tidak mempunyai kewenangan untuk melarang atau mempermasalahkan, ya itu hak beliau. Cuman tentu saja rakyat yang kemudian menjadi bagian yang selama ini terlibat di dalam demokrasi, kemudian mungkin juga memilih, kemudian mungkin punya harapan, mereka mungkin mempunyai pendapat yang penting untuk dipertimbangkan juga. 50 versus 500 sekian. Ini kayak David versus Goliath. Gimana tuh Pak? Enggak dalam ketika kita down to earth, faktanya juga tidak begitu. Ketika misalnya kemarin pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual. Itu kalau ukurannya David and Goliath, kan kita juga sangat kecil. Kita hanya PKS, yang sejak dari awal mengkritis ya, PKS, kemudian ada kawan-kawan dari P3, gitu kan, sebagian dari kawan-kawan dari PAN. Tapi ternyata kita bisa kemudian menghadirkan sebuah keputusan agar rancangan undang-undang ini tidak disahkan. Oke, jadi dari penjelasan Pak Hidayat juga, kita akan tetap lihat PKS itu ada di luar pemerintahan. Pada saat ini karena kami tidak menjadi bagian dari pemenang, kami berada di luar pemerintahan, disebutnya oposisi. Sekalipun lagi-lagi di Indonesia tidak ada secara definitif, secara formal penyebutan partai oposisi, tapi kami menyebutnya sebagai, kalau Pak Soebul Iman menyebutnya sebagai oposisi loyal. Kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah tidak bagus ya kita kritisi. Terima kasih Pak Hidayat. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pak Zulkifli, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Lebih fit ya Pak badannya? Iya, turun 5 kilo. Turun 5 kilo. Nah, ini persiapan. Makin banyak pikiran, olahraga makin banyak, badan makin sehat. Oke, Pak Zul, ini kan kita sudah lihat Pak Prabowo ya. Ketemu dan kemudian ada beberapa usaha untuk kemudian menarik benang merah dari komunikasi. Itu apa yang dilihat Pak Zul dari situ? Saya menganggap selalu dari segi positif ya. Dengan silaturahmi itulah sejatinya keindonesiaan kita.
Oke. Dengan silaturahim itu separuh persoalan itu selesai sebetulnya. Oke. Separuh persoalan itu selesai. Kalau tadinya jauh, dengan silaturahim itu dekat. Bisa sependapat, bisa separuh sependapat. Gitu. Atau tidak sependapat pun sependapat untuk tidak sependapat. Benar nggak? Karena memang PAN juga mau nanti bergabung atau tidak di dalam pemerintahan dalam bentuk platform apapun, itu sempat nggak satu suara juga dengan beberapa komunikasi yang terjalin. Enggak sih, oke-oke aja, baik-baik ya, teman-teman ya. Dengan apa namanya, Mbak Mega bagus, dengan Bang Surya bagus, Caimin depan, Sohib dulur, dengan Pak Arso kawan. Dengan internal PAN juga nggak, pasti sudah satu Internal suara PAN iya sama. Tapi kalau PAN itu kan kalau udah keputusan ikut. Tapi kalau belum biasa. Kami memang partai yang sangat terbuka, yang sangat demokratis. PAN itu kan antara ketua umum siapapun sama aja kami. Jadi nggak ada perbedaan sedikit. Tapi kalau biasa saja kalau di PAN. Tapi kalau sudah putus ya situ putusannya. Dan itu harus diikuti semua. Iyalah. Kita klarifikasi Pak Zul, Ya. PAN juga jadi sorotan nih, ditunggu juga publik bagaimana langkahnya. Kita juga tahu ada Dewan Kehormatan di PAN, kok ada dua suara yang berbeda misalkan dari satu Pak Amin, satu Pak Derajat, sebenarnya yang mana yang kemudian... Ketua umum. Iya. Namanya Zulkifli Hasan. Jadi nggak ada masalah ya Pak sebenarnya, internal PAN aman. Kalau sudah putus insya Allah semua kompak. Dulu teman-teman koalisi yang saudara kan misalnya kayak PKS ya Pak ya, kita lihat PKS juga sudah menentukan posisinya saat ini berada di posisi, bahasanya ada macam-macam, kita lihat sekarang oposisi konstruktif, oposisi loyal dan segala macam. Nah buat Pak Zul seperti apa? Saya lihat Indonesia itu memang kita ini kan beda ya. Kita ini negara demokrasi Pancasila, sistemnya multipartai. Bagaimana saya mau bilang oposisi misalnya, di pusat beda sama Golkar, di Lampung sama Golkar, di sana sama PDI ya, kan pemerintahan satu pusat sampai ke provinsi kabupaten. Jadi kita ini multipartai ya. Mungkin bisa juga disebut ikut pemerintahan atau tidak pemerintahan gitu aja saya kira. Ikut atau tidak? Iya, karena di daerah itu kan bisa sama-sama. Seperti sekarang ada pilkada ini, nanti campur-campur lagi. Oke, jadi menurut Pak Zul ini bukan soal majority atau minority. Iya, dan kalau saya lihat baca sejarah ya, memang Indonesia itu tidak bisa menang-menangan kok. Begitu menang-menangan tuh mesti instabilitas, mesti gaduh gitu. Oleh karena itu dirumuskan oleh para pendiri negeri ini dan dipelopori Bung Karno tentunya, bahwa asas kita tuh gotong royong kebersamaan. Oleh karena itu maka dulu namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lembaga tertinggi karena ada cerminan. Di MPR nggak boleh ada yang tinggal. DPR politik praktis, daerah ada utusan daerah, ada golongan. Walaupun kecil mesti ada wakilnya. Jadi ada kebersamaan, ada dalam satu perahu, ada namanya apa itu ya? Ada keseimbangan gitu. Nah, tapi kalau tidak, kalau menang-menangan mesti kalau menang-menang itu mesti ada gejolak gitu. Dengan tentu pilarnya itu agar stabil itu, kalau kita lihat sejarah ya, itu memang TNI Polri ini nggak boleh tidak kuat, nasionalis, kemudian Islam tuh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 4 pilar ini penting di tengah ini, karena kalau yang satu menguat sebelah sini, ini begitu juga sebaliknya. Tapi kalau ini di tengah nih, nah kalau ini semua bersama-sama, saya kira kita akan stabil, kita bisa membangun dengan aman dan tenang. Tadi menarik Pak Zul bilang kita nggak bisa menang-menangan nih sekarang. Tapi sistem kita kan soal menang dan juga tidak Itulah. Tapi kan bisa. Contoh, kemarin saya diundang oleh Pak Presiden, saya sampaikan, partai-partai terima kasih. Misalnya di MPR. Kalau kita lihat di MPR sekarang, nggak nampak lagi tuh. Koalisi-koalisi nggak nampak lagi. Oh, di MPR itu sama aja udah. 9 partai plus 1 DPD sama kami. Semua asas musyawarah. Bayangkan dulu waktu menang-menangan 5 tahun yang lalu, DPR MPR itu 1 tahun bekerja. Terus saja bergolak kan? Terus saja. Tapi ini hari pertama ditentukan DPR, diatur semua, besok hari kedua sudah kerja. Artinya PAN bergabung ke pemerintahan? Saya sudah berkali-kali mengatakan saya doakan dan dukung Pak Jokowi. Ya, soal lain-lain, soal kabinet, soal menteri itu hak penuhnya presiden ya. Kita PAN tidak terbiasa minta, memberi iya gitu ya. Tidak biasa. Enggak minta enggak, kalau memberi ya.
memberi saran, memberi pendapat itu oke. Insya Allah kita tidak akan mengecewakan pemilih kita, konstituen kita, kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Zul. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita akan tanya bagaimana para koalisi baru, saya bisa katakan seperti itu, kenapa? Karena semua bergabung di dalam satu koalisi, namanya Koalisi Demi Persatuan dan Kesatuan Indonesia, katanya seperti itu. Apa sebenarnya yang ingin mereka capai dan kenapa semua harus bergabung kepada pemerintahan, saya akan tanyakan. Bang Andreas, apa kabar? Oke, halo bagus. 60% cukup nggak sebenarnya buat Bang Andreas untuk Pak Jokowi bersama dengan koalisinya bersama, nggak perlu terima yang lain? Ya, saya kira gini. Jadi kalau kita melihat cukup, ya itu dalam hitungan matematis politis. Sudah lebih dari cukup. Itu udah lebih dari cukup memang. Oke. Nah, tapi yang namanya ya mungkin Pak Jokowi dalam hal ini tentu berpikir sebagai seorang pelaku politik. Ya dia membangun suatu cara berpikir yang mungkin di luar cara berpikir akademis gitu. Oke. Yang dalam hal majority dan minority di dalam politik gitu. Tapi bagaimana membangun kebersamaan gotong royong untuk melihat untuk mengantisipasi problem politik yang ada di masyarakat selama ini. Situasi di lapangan apa sih yang menurut Bang Andreas saat ini jadi realita yang cukup mendorong agar semuanya bersama-sama di pemerintahan? Ya, kita kan tahu di dalam proses kemarin, di dalam proses politik kemarin, di dalam Pilpres, Ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu simbol keterbelahan secara nasional kan. Ya. Dan itu apakah itu menguntungkan untuk proses pemerintahan ke depan gitu. Nah, saya kira hitungan-hitungan inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, sehingga dengan demikian meminimalisir, kalau tidak mengeliminir, meminimalisir gitu. Meminimalisir perpecahan atau keterbelahan secara nasional ini melalui hubungan yang baik antar elit. Publik banyak masukkan aspirasi bahwa ini mulai oligarki politik, semua ada di side-nya pemerintah, lalu siapa yang jadi watchdog buat masyarakat? Siapa yang jadi jembatan itu untuk kemudian ikut say no to sesuatu yang mereka tidak setuju atau tidak suka atau tidak pahami? Gimana check and balances buat rakyat? Ya, itu tadi gitu. Apakah oligarki ini selalu mempunyai konotasi buruk? Saya lihat ini secara netral gitu. Dalam arti ada kemungkinan juga oligarki untuk kepentingan bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan. Terutama sekarang. Kalau saya disuruh harus memilih antara membangun suatu pemerintahan yang terbuka demokratis, tapi menimbulkan percecokan yang berkepanjangan dengan membangun suatu pemerintahan yang stabil, mungkin ini arahnya lebih oligarkis dalam kacamata teori politik, tapi itu stabil. Saya harus memilih yang mana? Saya pilih lebih baik saya membangun suatu kekuatan politik yang majority untuk kemudian menjalankan pemerintahan yang lebih stabil. Jadi sederhananya karena ketidakstabilan politik? Saya kira pertimbangan itu. Kan realita politik di tiap negara kan beda-beda gitu. Realita politik di tiap negara beda-beda. Kita baru di dalam proses membangun suatu demokrasi yang saya harus katakan kita mesti mencari bentuk. Oke, tapi kita juga ingin tahu Bang Andreas, prosesnya kan sampai harus menerima Gerindra misalnya atau siapa lagi yang masuk dalam, nggak mudah juga pasti buat koalisi yang kemarin bekerja buat betul. Pak Jokowi dan juga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Saya kira manusiawi kalau orang ada yang berkata bahwa kami yang berkeringat, terus kemudian dulu kemarin kita berbeda, terus kemarin kami yang berkeringat, terus kemudian dia ikut menikmati gitu. Ya sangat manusiawi secara tapi kan simbiosis mutualisme karena tadi butuh kestabilan maka ditarik yang dari luar. Justru itu kan. Artinya dua-duanya punya kepentingan bersama. Justru di situ saya kira poinnya bahwa pemimpin itu dia harus meyakinkan bahwa kenapa saya harus membuat keputusan seperti ini. Di sini tentu Pak Jokowi, peran Pak Jokowi tentunya.
karena hak prerogatif itu ada di presiden gitu. Dan ya tentu bagaimana beliau meyakinkan bahwa kita perlu ini. Ini pilihan yang harus saya lakukan karena pertimbangan bla 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 bla. Ini soal siapa dapat apa. Ini soal siapa mendapat kursi menteri. Artinya memang benar hal memang ini soal jumlah kursi menteri dan lain-lain. Itu hal yang biasa sekali gitu. Pada akhirnya toh distribution of power itu penting. Tapi gimana kita bisa positive thinking ini bukan hal yang negatif untuk pendidikan dan peradaban politik demokrasi kita? Di mana letak hal yang negatifnya? Bahwa semua jatah ini bukan berdasarkan kualitas, kalau publik berkata, jadi ini berdasarkan kualitas atau berdasarkan kerja pemilu? Jadi gini, kekuasaan itu diperjuangkan, direbut, ya kemudian didistribusikan kembali. Dan di sini adalah proses distribution of power yang dilakukan oleh, ya dalam hal ini presiden tentunya, sebagai pemegang mandat dan mempunyai hak prerogatif. Dia mendistribusikan kembali kekuasaan yang ada pada dirinya untuk kemudian dalam membentuk kabinet. Baik. Nah, apa dasar pertimbangan dari presiden untuk mendistribusikan kekuasaan itu? Itulah poinnya di sini gitu kan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang kenapa ini dan bukan yang itu. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita lihat apakah ini akan diuji ke depan. Apakah pertimbangan ini kemudian betul di dalam konteks ya mungkin efektivitas pemerintahan ke depan, program-program politik yang menjadi dicanangkan oleh Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf. Saya kira itu tentu menjadi pertimbangan utamanya kan. Dan itu akan diuji oleh zaman. Diuji oleh zaman. Diuji oleh zaman gitu. Bahwa ya model ya dalam quote unquote koalisi dan oposisi di Indonesia ya seperti ini gitu. Yang lebih mengedepankan kebersamaan setelah pertempuran yang begitu begitu keras di dalam politik, kemudian setelah itu orang bisa duduk bersama lagi gitu. Dan itu tidak ada salahnya. Bang Andreas, selamat bekerja untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, Barkis. Terima kasih Bang Andreas, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Sebelum seseorang berkuasa, ada proses perebutan kekuasaan secara konstitusional yang harus dimenangkan. Namun setelah kekuasaan itu dimenangkan dan direbut dalam sistem demokrasi, maka kekuasaan itu pun harus disebar dan dibagi-bagi guna memuluskan jalannya roda pemerintahan. Mungkin inilah tafsir pendistribusian kekuasaan yang sedang ditampilkan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin guna memerintah Indonesia untuk kali kedua. Apapun yang diputuskan oleh Presiden dalam mencari pembantu-pembantu terbaiknya, membentuk kabinet yang baru adalah hak prerogatif Presiden yang seharusnya tidak diganggu-gugat dan juga dicampuri oleh pihak-pihak lain. Semoga dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden bisa membuat dan menciptakan Indonesia yang lebih efektif dan harusnya lebih berkualitas untuk 5 tahun ke depan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.